Oke, jadi beberapa waktu ini harga emas dunia sedang mengalami fluktuasi yang sangat tinggi, naik dan turun. Kemudian juga ada rencana The Fed yang kembali menaikkan suku bunganya. Apabila The Fed jadi menaikkan suku bunganya, maka kemungkinan besar juga akan berpengaruh kepada harga emas dunia yang akan turun. Dan ini juga akan berpengaruh kepada harga saham Antam. Pertanyaannya adalah, gimana sih prospek saham Antam ke depan di tengah situasi harga emas dunia yang naik dan turun? Yuk kita bahas. Mulai dulu dari isu global, di mana seminggu ini harga emas dunia sedang mengalami penurunan. Walaupun beberapa waktu yang lalu harga emas dunia juga sempat meningkat beberapa saat. Hal ini terjadi penurunan ketika dolar sudah mulai menguat setelah Amerika Serikat resmi mengeluarkan laporan non-farm payroll, yang artinya laporan tenaga kerja dari sektor non-pertanian. Amerika Serikat mengalami kenaikan sebesar 236.000. Jadi data tenaga kerja non-farm payroll ini sedang mengalami peningkatan, dan biasanya itu akan memicu The Fed menaikkan suku bunganya. Dan apabila The Fed menaikkan suku bunganya, akan berpengaruh kepada harga emas dunia yang akan turun. Dan ini juga akan berpengaruh kepada harga saham Antam. Jadi harga saham Antam dalam jangka pendek itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dari isu-isu eksternal seperti harga emas dunia yang sedang berfluktuasi sangat tinggi seperti saat ini. Tetapi menurut saya untuk long term, sebuah harga saham itu akan dipengaruhi oleh fundamental dari perusahaan tersebut. Nah, kita akan coba cek fundamental dari saham Antam, karena Antam sudah mengeluarkan laporan keuangan full year tahun 2022. Yuk kita cek satu persatu. Oke, jadi kita mulai dari laporan income statement atau laporan rugi laba Antam. Di sini kita bisa lihat bahwa pencapaian tertinggi selama 5 tahun yaitu berada di tahun 2022. Revenue di tahun 2022 sebesar 45 triliun, naik sebesar 18% dibandingkan tahun 2021. Revenue-nya hanya 38 triliun. Kemudian untuk net income tahun 2022 itu sebesar 3,8 triliun, naiknya sudah hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 1,8 triliun. Kemudian NPM atau net profit margin tahun 2022 juga naik sebesar 8,3%, yang mana tahun 2021 hanya 4,8%. Kemudian kita bisa lihat dari laporan berikutnya, yaitu laporan neraca atau balance sheet. Di sini terlihat peningkatan aset di tahun 2022 yaitu sebesar 33,6 triliun. Yang mana tahun 2021 hanya 32 triliun. Kemudian untuk pos hutang tahun 2022 turun sebesar 9,9 triliun, sedangkan tahun 2021 hutangnya masih sangat tinggi yaitu di level 12 triliun. Dikarenakan pos hutangnya turun dan asetnya jadi naik, maka ekuitas juga akan naik. Dan imbasnya adalah DER atau rasio hutang terhadap ekuitas itu pasti akan turun. Nah, untuk perusahaan yang sehat secara keuangan, DER semakin kecil maka perusahaan akan semakin sehat. Di sini terlihat untuk Antam, DER-nya di tahun 2022 itu juga mengalami penurunan yang sangat dalam dibandingkan dengan DER dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk EPS 4 tahun ini sejak tahun 2019, Antam selalu rutin bagi dividen untuk para investornya. Dan terlihat juga EPS di sini selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. EPS tahun 2019 itu hanya 8, tahun 2020 naik 48, tahun 2021 naik lagi 77,
dan tahun 2022 naiknya hampir 2 kali lipat, yaitu sebesar 159. Kemudian kalau kita lihat dividen payout ratio atau DPR itu juga semakin besar dari tahun ke tahun. Untuk DPR tahun 2019 dan tahun 2018 sama ya, sebesar 35%. Tetapi kemudian tahun 2020 DPR-nya naik menjadi 50%. Mudah-mudahan di tahun 2022 juga bisa meningkat di atas 50%. Jadi DPR ini adalah besaran persentase berapa EPS yang akan diberikan kepada para investornya. Semakin besar dividen payout ratio atau DPR, semakin besar pula dividen yang akan diterima oleh investor. Untuk dividen payout ratio tahun 2022 memang belum keluar ya. Sebaiknya kita menunggu hasil RUPS dari Antam ini. Kemungkinan Antam akan melakukan RUPS di bulan Mei tahun 2023. Nah, di sini saya ambil sebuah sampel. Jadi semisal saya ambil perkiraan bahwa DPR tahun 2022 itu sebesar 50%, yang mana ini saya samakan di tahun 2021, maka dividen yang akan diterima di tahun 2022 itu sebesar 79. Dividen sebesar 79 ini menurut saya juga angka yang lumayan besar, karena kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak sampai angka 79. Oke, sekarang kita akan bahas Antam dari segi teknikalnya. Di sini kita mulai dari chart one day, chart satu hari. Di sini kita bisa melihat bahwa Antam masih bergerak di fase sideways dengan support di 1800 dan resisten di 2400. Dan kemungkinan besar Antam dalam waktu dekat ini akan bergerak menuju resisten di 2400. Karena harga saat ini itu berada di atas garis EMA 200. Dan kemudian juga terlihat tanda-tanda yang sangat bagus ya. Di sini saya melihat adanya tanda-tanda golden cross, di mana garis merah yaitu EMA 20 memotong ke atas garis hijau atau EMA 50. Ini yang disebut dengan golden cross. Jadi untuk jangka pendek menurut saya Antam masih bergerak naik dan turun di support 1800 dan resisten di 2400. Kemudian kita coba ambil chart yang agak besar, yaitu chart one week. Di sini Antam terlihat itu terbentuk pola continuation dengan chart pattern symmetrical triangle, yang mana ketika fase konsolidasi atau koreksi itu terjadi yang namanya price contraction, yang artinya koreksi harga bergerak membentuk sudut yang semakin kecil. Nah, berikut ini saya berikan contoh gambar dari chart pattern symmetrical triangle. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ini terjadi ketika fase koreksi yang mana membentuk harga semakin lama semakin kecil, ditandai dengan support yang membentuk higher low yang makin lama makin naik. Anda bisa lihat gambar di sini ya. Dan juga ditandai dengan resisten yang membentuk lower high yang semakin lama semakin menuju ke bawah. Dan pada akhirnya akan membentuk sudut. Nah, ketika harga sudah berada di sudut, biasanya dia akan membreakout ke atas untuk melanjutkan pola continuation. Nah, untuk Antam di sini menurut saya selama harga masih bergerak dalam pola symmetrical triangle, dan menurut saya kemungkinan besar dia akan menuju ke level 2500. Mudah-mudahan dia bisa membreakout harga di 2500. Dan bagi Anda yang sudah punya saham Antam sebelumnya, selama masih dalam pola symmetrical triangle, saran saya sebaiknya di hold saja.
selama dia tidak bergerak breakdown di support 1600. Dan menurut saya Antam itu sekarang masih ada potensi naik karena diperkuat juga dari indikator MACD, di mana MACD sekarang berada di garis 0 dan bersiap untuk menuju ke atas, yang mana tanda ini kemungkinan besar Antam akan masih bergerak ke atas. Di kesimpulannya, Antam dalam jangka pendek dia masih bergerak naik dan turun mengikuti juga keadaan ekonomi global saat ini. Misalnya seperti harga emas dunia yang bisa naik dan bisa turun. Tapi untuk jangka panjang, menurut saya Antam ada potensi untuk up ke atas. Nah, demikian video kali ini. Saya sampaikan kembali bahwa ini adalah hasil analisa pribadi versi saya. Tidak ada paksaan untuk jual atau beli saham apapun. Jadikanlah ini sebagai bahan referensi dan edukasi buat Anda. Anda tetap harus melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil tindakan untuk investasi saham Anda. So, kalau Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like ya. Kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.